أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مطول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتحاد والادكار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات rahimakumullah. Ada seorang wanita tua, sebagaimana wanita tua pada umumnya lemah tubuhnya, mungkin agak rabun matanya, gemetar tangannya, tetapi wanita tua ini membuat orang takjub karena dia dengan tekunnya, dengan kelemahannya menenun benang-benang hingga menjadi kain yang sangat indah. Tetapi apa yang dilakukan selanjutnya setelah kain-kain itu selesai lebih membuat orang kaget karena kain yang ditenun dengan susah payah itu diurai kembali, disobek-sobek. Lalu orang mengatakan mungkin ada yang tidak sehat dengan akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti wanita tua itu yang dengan susah payah menenun benang-benang hingga menjadi kain yang begitu indah, setelah selesai dikoyak-koyak kembali. Orang-orang yang beriman ibaratnya nenek tua tersebut yang dengan segala kelemahannya, kurang tenaganya, mungkin gemetar tangannya karena berpuasa, menahan lapar dan haus, tetapi mereka orang-orang yang beriman, kita semua menenun kain-kain indah berupa ibadah-ibadah, kain tarawih, kain khatam Quran, kain iktikaf, benang iktikaf, benang sedekah, dan benang-benang yang lainnya kita tenun hingga menjadi satu kain yang sangat indah yang disebut dengan libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Tapi mungkin apa yang terjadi setelahnya? Mungkin saja setelah ini kain yang sudah, benang yang sudah kita tenun dengan susah payah itu kita sobek-sobek kembali. Dengan apa? Dengan segala kemaksiatan, dengan segala keburukan, dengan segala kedurhakaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagian mufassir memberi kesan dari ayat ini bahwa Indonesia ini ibarat wanita tua yang dengan segala keterbatasannya, keterbatasan alutsista, keterbatasan sumber daya manusia di era perjuangan,
menenun benang-benang hingga menjadi satu kain yang indah yang bernama Nusantara. Maka jangan koyak Nusantara itu yang sudah ditenun dengan susah payah, dengan fanatisme partai, fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme kelompok, yang itu membuat kita tercerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sebagian mengatakan orang yang bangkrut ya Rasul adalah orang yang habis modalnya, habis barangnya, tidak punya mata pencaharian. Man laisa lahu mata, enggak punya mata pencaharian. Jawaban itu benar, tapi itu bukan maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, man jaa bi sholatin wa siyamin, orang yang nanti datang pada yaumul hisab, dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa karung-karung yang berisi pahala-pahala. Ada yang datang membawa karung pahala sholat, ada yang datang membawa karung pahala sedekah, ada yang datang membawa karung pahala puasa, zakat, umroh, haji, khatam Quran, i'tikaf, dan yang lain-lain. Wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia pernah menghina orang ini, tapi dia pernah mencaci maki orang ini, tapi dia pernah menuduh orang ini, tapi dia pernah makan harta orang ini, tapi dia pernah menumpahkan darah orang ini. Maka nanti orang-orang yang pernah dizolimi itu, ketika hamba soleh yang membawa karung pahala itu ingin melenggang ke surga, datanglah penuntut seperti di pengadilan. Ya Allah, saya tidak terima karena ketika di dunia dia pernah mencaci maki saya tanpa alasan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ambil amal solehnya, berikan kepada orang yang pernah dizolimi. Diambillah pahala sholatnya untuk membayar kezolimannya. Dia ingin melenggang ke surga, datang lagi orang lain, ya Allah, dia pernah makan harta saya dengan cara yang tidak hak. Ambil pahala puasanya, berikan kepada orang yang pernah dizolimi. Dia ingin melenggang ke surga, datang lagi orang lain menuntut. Ya Allah, ketika di dunia dia pernah menumpahkan darah saya, menuduh saya, memfitnah saya, menghancurkan nama baik saya, dan dia belum minta maaf, dia belum bayar kesalahannya di dunia. Ambil pahala zakatnya, ambil pahala umrohnya, ambil pahala hajinya, hatta wa in faniyat, sampai habis amal solehnya. Apa yang terjadi? Sementara yang menuntut masih terus berdatangan, maka ukhiza min sayyiatihi, diambil keburukan dari orang yang pernah dizolimi, dicampakkan kepada hamba soleh tersebut. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah kebangkrutan sejati. Bangkrut di dunia mungkin kita masih bisa bangkit, bangkrut di dunia mungkin kita masih bisa kembali sejahtera. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, maka selesailah semuanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingat sampai hari ini kita pernah menzolimi orang lain, walau hanya satu saja, jangankan satu kota, satu provinsi, apalagi satu negara, satu orang saja. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man kana indahu mazlamatun li akhihi bimalihi au irdihi, siapa yang merasa pernah menzolimi orang lain, apakah harga dirinya dizolimi, apakah dia pernah menzolimi harta orang lain, maka pada hari ini minta ampun, minta maafnya kepada orang tersebut.
qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti di akhirat duit-duit kita nggak laku. Kalau sekarang kita pernah berbuat buruk kepada orang, datang mungkin kita bawa durian montong yang 1 juta, mungkin dia bisa terima. Tapi kalau sudah di akhirat, selesailah sudah, itu semua tidak akan bisa diterima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita merasa tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, justru kita yang dizalimi, justru kita yang dihancurkan harga dirinya, justru kita yang diambil hartanya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat-ingatlah, mungkin istri kita pernah melakukan kesalahan kepada kita. Sadarlah bahwa istri kita bukan malaikat, dia manusia yang salah dan lupa. Kalau suami pernah punya salah kepada istri, sadarilah suami bukan malaikat, dia manusia yang punya salah dan dosa. Anak kita punya salah, sadarilah anak kita bukan malaikat, dia bagian dari diri kita yang punya salah dan dosa. Orang tua kita punya salah, meski begitu dia orang tua kita, dia manusia yang punya salah dan dosa. Tetangga kita, sahabat kita, siapapun yang kita kenal, mereka manusia biasa. Kecuali para nabi pasti melakukan dosa, kita semua pasti melakukan dosa. Maka sebagai orang yang beriman, alla tuhibbuna ayyalfirallahu lakum, mau enggak Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita? Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita? Maafkan kesalahan orang lain, wa antahu aqrabu littaqwa, minta maafkanlah orang lain. Orang yang pemaaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada kita dengan ghaffar. Apa itu ghaffar? Ghaffar berasal dari kata ghafara yang berarti pelindung, perisai. Mimbar adalah baju besi, pelindung, perisai untuk melindungi kita dari sesuatu. Maka kalau kita beristighfar, kita meminta kepada Allah agar terlindung dari apa? Terlindung dari efek dosa kita, terlindung dari akibat dosa kita. Maka kita meminta istighfar. Dosanya ada dan itu akan berefek. Entah kapan terjadinya. Mungkin kepada kita, mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada keturunan kita. Maka kita meminta istighfar, meminta ghafar, meminta ampunan Allah supaya itu enggak berefek kembali kepada kita keburukan itu. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika akhir-akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah al-afu. Al-afu. Apa itu al-afu? Kalau ghaffar, Allah mengampuni. Nanti di akhirat kita akan dibukakan segala macam kesalahan-kesalahan kita. Kau fulan bin fulan pernah melakukan ini, melakukan ini, berbuat ini di sini, waktu ini, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diampuni. Itulah ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-afu adalah pemutihan, seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Orang-orang melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, kita meminta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau al-afu tuhibbul afwa fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Kita minta pemutihan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Maka pada hari ini, kepada tetangga kita yang mungkin, teman kita, keluarga kita pernah menyakiti hati kita, tidak ada pilihan lain untuk kita pada hari ini kecuali meminta maaf, kecuali memaafkan mereka. Kalau kita yang punya salah, maka tidak ada pilihan lain kecuali sekarang juga minta maaf, hari ini juga minta maaf sebelum semuanya terlambat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita menginginkan, kita berharap kedewasaan spiritual dari Ramadan ke Ramadan. Mungkin umur biologis kita 40 tahun, umur biologis kita 50 tahun, umur biologis kita 60 tahun. Pertanyaannya, berapa umur kedewasaan spiritual kita sejak akil balik? Mungkin sudah 20 kali Ramadan kita lewati, mestinya umur spiritual kita 20 tahun. Mungkin sudah 30 Ramadan kita lewati sejak akil balik, mestinya umur kedewasaan spiritual kita sudah 30 tahun. 40 Ramadan, 40 tahun. Tapi boleh jadi umur biologis kita 60 tahun, tetapi kedewasaan spiritual kita 10 tahun, alias anak kecil belum dewasa. Apa buktinya? Terlihat dari doa-doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang yang 10.000 kilometer ke depan Ka'bah dari Indonesia, menghabiskan uang, waktu, tenaga, bilis, semua doanya dicatat, semua diminta, dunia, 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 karir, jodoh, usaha, semua diminta. Tapi ada satu yang harusnya diminta, nggak diminta. Apa itu? Dia nggak pernah minta Allah, dia tidak pernah minta ridhonya Allah, dia tidak pernah tanya apakah Allah berkenan dengan doa-doanya. Itu tanda dia seperti anak kecil yang belum dewasa spiritualnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Yang benar adalah, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia yang membawa kebaikan kepada kami di akhirat. Itulah tanda kedewasaan spiritual. Maka pada tempat yang berkah ini, sebagaimana orang ke depan Ka'bah, tempat yang paling berkah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Safa Marwah, wukuf di Arafah. Tapi yang diminta malah yang receh-receh. Sekarang kita berada di waktu di mana pintu langit Allah buka, pemaafan Allah buka. Apa yang kita minta? Pertanyaannya pada hari ini. Maka tidak ada yang lebih layak untuk kita minta kecuali agar Allah memandang kita dengan ridho, Allah memandang kita dengan maafnya, Allah memandang kita dengan segala perkenanannya, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan kasih sayangnya. Semoga kita bisa menyiapkan satu mental yang tidak peduli apapun yang terjadi kepada kita, asal Allah ridho kepada kita. Itulah tanda kedewasaan spiritual, dan itulah yang diminta para nabi-nabi yang datang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing hingga kematian kita husnul khatimah, diberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita serta keturunan kita, diberikan keamanan bagi bangsa dan negara kita dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih man kana fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man kana fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pemandangan mengundang Bapak Ibu setelah sholat kita bersilaturahmi di Bali warga. Dan terlewat waktu, mari kita bersama-sama menjalin silaturahmi bersama-sama di Bali warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La